Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba katanya bahwasanya minyak apel jen itu bisa dipakai untuk membuka mata ketiga kita atau untuk bisa melihat hal yang gaib. Malam ini kita akan menguji coba apakah benar minyak apel jen itu bisa membuka mata ketiga kita dan bisa melihat hal-hal yang gaib. Nah, untuk itu tonton terus dan jangan lupa subscribe serta like dan share agar channel ini berkembang. Minyak apel jen ada beberapa jenis yang dibedakan menurut warnanya, yaitu minyak apel jen merah, minyak apel jen hijau, minyak apel jen kuning, minyak apel jen biru, dan minyak apel jen hitam. Ada dua macam apel jen yang beredar di pasaran saat ini, yaitu yang pertama dalam bentuk minyak dan yang kedua dalam bentuk bukhur atau kemenyan, yang masing-masing kualitasnya dibedakan dari jumlah daunnya. Minyak dan bukhur apel jen sering digunakan oleh para praktisi supranatural sebagai salah satu sarana untuk melakukan berbagai macam ritual gaib karena khasiatnya dipercaya lebih ampuh dibanding minyak-minyak lainnya. Tapi bukan berarti semua ritual gaib yang menggunakan sarana minyak atau bukhur apel jen akan berhasil, karena apel jen ini hanya merupakan sarana untuk mempercepat proses sebuah ritual agar dapat terkoneksi lebih cepat dengan dunia makhluk gaib atau khodam. Karena keberhasilan sebuah ritual tergantung dari tekad dan keyakinan pelaku ritual itu sendiri. Minyak dan bukhur apel jen memiliki tingkat energi yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah daun yang ada pada botol kemasannya. Dari mulai yang paling rendah, yaitu daun 3, daun 5, daun 7, daun 9, dan yang paling tinggi adalah daun 11. Tapi yang paling sering digunakan oleh praktisi supranatural untuk melakukan berbagai macam ritual gaib, baik itu pemanggilan jin atau makhluk gaib, penarikan benda pusaka, penarikan harta gaib, dan juga ritual-ritual lainnya, yaitu minyak apel jen berdaun 7 dan berdaun 9. Adapun khasiat minyak apel jen antara lain yaitu untuk menarik berbagai macam benda-benda gaib seperti pusaka dan harta karun yang terpendam. Minyak apel jen bisa digunakan sebagai alat tukar dengan benda-benda yang berasal dari alam gaib seperti benda pusaka atau harta gaib. Dapat dipakai saat bermeditasi agar lebih konsentrasi dan mempercepat koneksi dengan dimensi astral dan bisa mencapai ketenangan dan keheningan. Dapat digunakan sebagai sarana untuk membuka mata gaib agar dapat melihat alam gaib. Dapat digunakan untuk meningkatkan energi supranatural. Dapat digunakan sebagai sarana untuk membersihkan rumah atau tempat usaha dari energi negatif. Dapat digunakan sebagai sarana penglaris dagangan dan kelancaran usaha. Dapat digunakan sebagai sarana yaitu untuk pengobatan penyakit sihir.
Dan silakan teman-teman memakai minyak apel jinnya. Dioleskan dulu, bukan di kening ya, titik di antara dua mata. Sealisnya juga. Dua alisnya juga diosari. Titik di antara dua mata dan dua alisnya juga diolesi. Titik di antara dua mata dan kedua alis diolesi. Sudah, Pak? Sudah, Mas. Nah, setelah semuanya teman-teman sudah mengolesi mata ketiga dan kedua alisnya dengan minyak jin apel, berikutnya kita zikir sebagaimana biasanya. Nanti setelah zikir, silakan Anda satu persatu berkomentar tentang efek dari minyak jin apel ini. Apakah benar-benar berfungsi atau tidak? Ila hadratin sayyidina kanjeng Nabi Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adrikna ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, setelah kita selesai berzikir bersama, berikutnya silahkan semua sahabat-sahabatku untuk komentar. Yang pertama, silakan Supoyono untuk berkomentar. Reaksinya bagaimana waktu zikir tadi? Silakan Supoyono. Ini, Mas, tadi saya lihat di pondok sana kayak ada makhluk besar tinggi itu, Mas. Ya cuma itu, Mas. Reaksi di keningmu bagaimana? Nyut gitu, Mas. Berarti nyut. Iya, Lainnya nggak ada, Mas. berarti tadi hanya terasa nyut ya. Iya. Berikutnya teman kita yaitu Fendi Ar-Rijal. Silakan Fendi. Mas, terima kasih. Tadi waktu untuk zikir di kening terasa kayak ditutuk, kayak dipukul. Setelah itu kerenyeng-kerenyeng itu masuk ke dalam Otak ya, kelenjar pineal. ya, terus sampai ke otak belakang. Setelah itu nggak tahu kenapa kok cakra mahkota rasanya bolong sampai lebih ke bawah dan kayak dingin gitu. Terus setelah itu mata ketiga
terbuka dan melihat di jalanan banyak kayak jiwa-jiwa yang kecelakaan mungkin, Mas. Oh, berarti roh-roh orang-orang yang meninggal karena kecelakaan itu masih berada di daerah situ. Iya. Jadi masih seperti itu saja dan semakin tajam pandangan mata ketiga. Nah, ketika kamu oleskan di alis kedua alismu itu ada fungsinya atau tidak? Ada, Mas. Jadi mata yang sebelah sini Ya. yang saya rasa itu kayak terbuka sendiri walaupun terpejam. Selama ini kan biasanya kan masih tertutup, sulit ya dibuka untuk ketika melihat gaib, atau seperti ada awan atau kabut, ada hijab. Tapi ketika diolesi di titik di antara dua mata dan dua alis, akhirnya ada perubahan. Ada perubahan, Mas. Alhamdulillah. Terus pengalaman lainnya Masih itu dulu, Mas. berikutnya teman kita yaitu Husni Mubarak. Silakan bercerita. Ya Mas, tadi waktu awal pakai minyak itu Mas, memang terasa itu Mas, mekar itu di cakra kening itu Mas. Di cakra jenah mekar Ya, ya. di cakra jenah itu terasa mekar itu. Terus waktu lama-lama itu Mas, ya di raja Mas itu Mas. Terus waktu di kening itu Mas, apa menikmati itu gimana Mas? Lupa waktu dengan apa disuruh dengan apa melihat apa-apa itu, terus dengan apa saya di sini aja, apa di lokasi ini aja, dengan apa cuma untuk kelihatan terang aja ya Mas. Dengan itu melihat tubuh dengan Berarti melihat tubuhmu kamu bisa melihat cahaya aura atau tidak? itu melihat saya itu dengan Mas, apa dikelilingi aja itu lingkaran. Lingkaran cahaya. Iya. Terus kamu tadi tidak berusaha melihat teman-teman di sekitarmu? Enggak. Lupa itu Mas, kalau lupa itu Mas. Jadi waktu hening gitu Mas, di dalam itu Mas, hening. Berarti ada perubahan nggak ketika kamu pakai minyak jin apel ini? Ya Mas, saya rasa ya itu Mas, cuma mekar aja itu Mas. Mekar ya. Ya, mekar itu benar itu Mas. Hanya itu. Ya, hanya itu Mas. Berikutnya teman kita Mas Hanom. Reaksinya kayaknya yang saya rasakan itu aktivitas di cakra ajna untuk bisa tembus ke otak belakang itu lebih cepat kayaknya. Jadi terus yang kedua karena mungkin lebih jernih, jadi melihat itu sepertinya antara otak belakang dengan yang kelenjar pineal, terus yang khususnya mata ketiga itu kayaknya sudah hampir bisa beraktivitas untuk melihat situasi yang gaib. Nah, jadi pada saat diuji coba itu kita ke kuburan, salah satu kuburan yang ada makamnya, ada tempat sampahnya, maaf. Itu koyoke aktivitas makhluk-makhluk gaib itu mulai terlihat jelas Mas, bahkan sampai misalkan ada yang tidak punya kepala begitu. Pada saat kita tanya ternyata dia ini dulunya kayak korban pembunuhan, tapi sudah bersatu dengan kelompok-kelompok jin seperti itu. Berarti roh yang gentayangan kemudian tidak bisa kembali ke barza dan bersatu dengan jin itu ya. Iya. Sampai waktu lihat mereka itu secara raga sukma atau sampai melihat dari jarak jauh dari sini? Raga sukma. Raga sukma ya. Di sukma sampai datang ke sana dan melihat mereka. Kemudian efeknya minyak jin apel itu ketika sampai oleskan di
kedua alis, reaksinya bagaimana ketimbang tidak memakai minyak jin apel? Reaksinya kalau dioleskan itu tanpa berpikir, tiba-tiba seperti cakra di titik yang dioleskan, cakra ajna misalnya, itu beraktivitas dengan sendirinya. Jadi kayak ada aktivitas semacam kelenjar-kelenjar di antara kedua alis, dan bahkan di alis itu juga seperti sangat aktif begitu, Mas. Bahkan terasa kayak masuk ke dalam, bahkan mungkin tembus ke otak belakang. ke otak bagian belakang. Itu seperti ada aktivitas yang secara langsung lah, tanpa disengaja begitu beraktivitas dengan sendiri. Misalnya itu, Iya, berarti pengaruh dari minyak jin apel memang benar-benar ada dan bisa membantu untuk membuka mata gaib kita. Berikutnya yaitu teman kita Hasan Sadewa, silakan bercerita. Tadi waktu awal itu pakai minyak apel jin itu memang sudah terasa Ketika dioleskan di titik tengah kedua mata atau dua alis. di titik tengah itu. Jadi sudah terasanya seperti ada yang masuk ke dalam terus sampai ke otak belakang. Di situ terus mulai pikir, kelihatan cahaya yang sangat besar, dan setelah itu tubuh terasa nggak terasa apa-apa, kayak Hening ya, masuk ke hening, busuk. Dan hanya di situ aja, Mas. Jadi langsung hening, nggak kerasa apa-apa gitu. Nah, dalam kondisi hening, kamu bisa melihat atau merasakan apa saja? Yang pertama ya melihat dalam besarnya cahaya itu, Mas. Terus tadi itu mungkin lah ada di suatu tempat yang saya sendiri kurang tahu. Dari situ itu ada makhluk-makhluk kecil gitu. Itu makhluknya jenis apa? Suka menyakiti orang atau makhluk jin biasa? Jin biasa kayaknya, Mas. Cuma itu aja, Mas. Yang lainnya nggak tahu. Berarti minyak jin apel ini memang punya efek dan untuk membantu membuka mata ketiga ya. Iya. Berikutnya yaitu teman kita Puguh Hari Setiawan. Silakan Puguh untuk bercerita. Ya, waktu pakai minyak ini yang pertama ya, reaksinya pertama yang saya rasakan agak pusing sedikit. Terus lama-lama kayak otak cakra ajna sampai ke otak belakang tuh kayak tembus, Mas. Tembus ya. Kayak ada reaksi gitu, tembus sampai bolong, sampai tembus ke otak belakang. Terus yang di otak belakang tuh rasa dingin kayak. Terus lama-lama saya coba lihat teman-teman itu mata ajna itu semua buka. Berarti mata ketiga teman-teman langsung buka ya. Iya, Biasanya kan agak sulit, tetapi ternyata dengan yaitu efek dari minyak jin apel itu bisa buka sendiri ya. Iya. Terus Itu yang saya rasakan, tapi dia lebih membantu. lalu seterusnya apa? Heningnya dapat, Om. Berarti semakin hening semakin busuk ya. Masuk. Lalu ketika kamu zikir tadi mencoba melihat kemana atau roga sukma kemana? Saya cuman keliling ke sini aja. Ya teman-teman sama di jalan-jalan sini Ya, mengetes mata ketiga. Ya makin tajam, Om. semakin tajam.
kamu kan sebelumnya ini kan sudah aktif mata ketigamu ya. Iya. Sudah bisa melihat hal gaib, melihat dimensi-dimensi tinggi lainnya. Nah, ketika diolesi minyak jin apel ini, fungsinya apa? Apakah lebih tajam atau biasa saja? Ceritakan, Bu. Kalau saya rasakan itu lebih cepat tuh. Seumpamanya kayak hening tuh dapatnya kayak apa namanya? Gampang masuk Gampang hening. masuk hening ya. Terus untuk melihat gaib, Ya itu kayak terbuka sendiri Mas. berarti nah sekarang ini setelah zikir ini kamu masih bisa merasakan mata ketigamu terbuka sekarang? Ya bisa. Masih tetap ya. Dan coba kamu lihat teman-teman ini, mata ketiganya sekarang dari dibandingkan kemarin bagaimana? Kamu cek satu persatu. Mas Po tadi buka. Saya agak nutup. Ya, Mas Pendi buka. Husni Mas Husni buka. buka ya. Mas Anam buka. Sana lulus total nih. Total. Mas Hasan buka. Buka. Tapi sekarang agak nutup. Karena sudah nggak dipakai jadi nutup. Terus hanya itu Go. Ya. Demikianlah hasil penelitian dan uji coba kami semuanya di sini. Kesimpulannya, ternyata minyak jin apel itu bisa membantu untuk membuka mata ketiga. Bagi orang yang peka, ini justru lebih cepat. Ketika diolesi di kedua alis dan mata ketiganya, maka mata ketiga akan cepat aktif dan berfungsi untuk melihat gaib. Bagi orang biasa, itu pun juga ternyata punya efek membantu untuk bisa aktif, walaupun tidak 100%. Nah, apalagi ketika zikir sebelumnya kita pakai, kita olesi ya, kemudian zikir, dan Anda ikuti panduan di dalam channel Cahaya Gusti ini, ada yaitu panduan untuk membuka mata ketiga, maka Anda gunakan teknik seperti itu juga bisa membantu untuk membuka mata ketiga Anda. Tapi hati-hati ketika Anda beli minyak jin apel ini, jangan sampai keliru, apalagi membeli yang palsu. Jadi belilah ke tempat yang terjamin dan Anda benar mendapatkan minyak jin apel ini yang asli, bukan palsu. Nah, semoga pengalaman ini bisa bermanfaat semuanya bagi Anda semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.